Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita semuanya di malam Kamis ini kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita semuanya berlomba-lomba mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali materi kita pada malam hari ini, melanjutkan minggu yang kemarin, masih menjelaskan tentang sihir. Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa sihir ini juga termasuk kepada perbuatan yang bisa merusak, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibu as-sab'ul mubiqat, hindari, jauhi oleh kalian 7 hal yang bisa menghapus akan kebaikan-kebaikan. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, wahai Rasulullah, apakah ke-7 hal itu? Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. Karena syirik juga bisa menghapus kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yusyrik billah faqad habita amaluh. Barang siapa mereka orang-orang yang mempersekutukan Allah, faqad habita amaluh, maka hancurlah, maka rusaklah amal kebaikannya. Dan ini sudah kita bahas di bab syirik kemarin, ya. Karena syirik termasuk kepada kedoliman, zalim, asyirku billah, ya. Kan zalim itu terbagi kepada 3, sebagai pengulangan
takut pada lupa. Yang pertama ada yang disebut dengan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah zalim kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiganya adalah zalim kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah adalah dengan cara apa? Al-isyraku billah. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Padahal Allah sudah menyebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad di surah Al-Ikhlas. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat yang ke-22 Allah sudah menyebutkan, ya, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apa kata Allah di penghujung ayatnya? Satu, ultimatum dari Allah, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya. Syirik itu adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yang disebut dengan syirik itu adalah ketika seorang hamba dia membuat sekutu, tandingan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kita. Bahkan bukan hanya kita, semuanya. Semua makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langit, bumi, makhluk Allah. Bahkan seluruh makhluk disiapkan oleh Allah rizkinya, termasuk kita. Semua. Napasnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Rizkinya dari Allah. Ya. Walaupun Bapak misalkan kalau orang kantoran, ya, gajian dari siapa? Dari atasan. Itu hanya wasilah. Hakikatnya adalah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kan kita selalu menyebutkan inna lillah, kami adalah milik Allah. Kalau kita adalah milik Allah, maka maknanya adalah harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya. Ya. Maknanya adalah Allahus Samad. Enggak boleh kepada yang lain. Ya. Kan begitu. Gambaran kecilnya, ini gambaran kecilnya. Bapak sudah memberikan segala fasilitas kepada pasangan Bapak. Ya, semuanya dicukupi. Tapi yang dilayani bukan Bapak. Kira-kira Bapak ngambek nggak, Pak? Ya? Ya marah lah, bener nggak? Iya, gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surah 51 ayat 56. Surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'buduni, ayatnya kan begitu sebetulnya. Ya. Mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau gambaran kecilnya,
Kalau kita di rumah punya pembantu, fasilitasnya sudah kita siapkan, gajinya juga ya kita bayarkan. Dia kerjanya sama orang lain. Nah, kan sama Pak. Bapak marah nggak kira-kira kalau punya pembantu begitu? Iya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitasnya semuanya untuk kita. Allah perintahkan, nih jaga oleh kalian bumi ini, kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, engkau hanya harus tunduk kepada perintahku. Tapi kan dalam kenyataannya lebih banyak manusia yang mereka tunduk kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih banyak manusia yang mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada siapa? Kepada Allah. Bahkan takutnya melebihi takutnya kepada Allah. Banyak Pak. Ya. Sehingga banyak orang yang mau melakukan apapun karena takutnya kepada manusia. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, ya, hanya kepadaku kalian harus takut. Wakhshawni, takutlah kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kepada yang lain. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah marah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah murka, apa Pak? Disebutkan innallaha syadidul iqab. Innallaha syadidul azab. Tuh. Beberapa minggu yang lalu saja kita baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala air hujan, Pak. Nggak lama nggak kemarin tuh, waktu hari Sabtu 3 minggu yang lalu ya. Segitu aja udah apa? Repot, ya. Banyak mobil yang kanyut, ya kan? Ya, kalau ikan mah jangan dibilang lah, ya. Coba Pak, kalau kita kembali kepada sejarah, bagaimana di zaman Nabi Nuh diturunkan hujan 7 hari 7 malam. Makanya jangankan rumah, gunung saja kelelep. Oh, ya kan? Kan anaknya ketika diajak tuh, anaknya Nabi Nuh siapa namanya? Kan'an. Ya, diajak. Ayo naik kapal. Ya. Apa dia bilang? Enggak. Saya mau berenang nyebrang ke gunung itu. Ya. Insya Allah saya pasti selamat. Apa jawaban Nabi Nuh? Ya. La asimal yauma minal ma, wahai anakku, hari ini tidak akan ada yang selamat dari bencana air ini kecuali siapa mereka yang naik ke perahu ini. Bohong. Tuh. Itu anaknya sendiri. Ya. Dan betul kan Pak? Sekali lagi bukan hanya rumah, gunung saja ngelelep. Tapi tetap saja banyak manusia yang apa? Enggak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lebih takut kepada siapa? Ke manusia. Ya.
Bertakut kepada siapa? Pada manusia. Ya. Banyak orang yang takut miskin, sehingga kemudian mereka membatasi anak-anaknya, ya jumlahnya. Mereka takut miskin, yang menjual anak-anaknya. Padahal kan Allah jaminkan di dalam Al-Quran, benar nggak? Kata Allah, nahnu narjukukum wa iyahum. Aku sudah siapkan rizki buat kalian wahai para orang tua, dan juga anak keturunan kalian. Nggak bakalan habis, Pak. Ya. Ntar nambah lagi, mau nambah lagi ya? Ya, kan gitu. Jangan takut, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka syirik adalah merupakan perbuatan yang bisa menghapuskan kebaikan, bahkan bisa menghapus keimanan. Kemudian yang keduanya wasihru, sihir, sama, ya, bisa menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Karena sudah pasti Pak, perbuatannya nggak ada yang baik. Perbuatannya adalah perbuatan jahat. Ya. Kalau mereka sihirnya adalah yang tadi, ya, apa itu? Bersekutu, istiraq bisyayatin, ya, atau disebutkan bil jibti wat taghut, yang kemarinnya. Mereka bersekutu dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pasti Pak yang namanya sihir itu. Makanya disebutkan kan di dalam ayat yang kemarin itu, apa itu? Fayata'allamuna ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Tuh. Dengan ilmu sihir itu akhirnya mereka bagaimana belajar untuk memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Bagus nggak Pak yang begitu? Oh, ya. Orang yang punya jabatan karena dia hasad di dalam dirinya, akhirnya dikerjain. Nah, ya, kan gitu tuh. Makanya kan saya bilang kemarin, kenapa di surah Al-Falaq itu ada kalimatnya, ya, disebutkan wa min syarrin nafasati fil uqad. Kemudian ayat yang terakhirnya wa min syarri hasidin idza hasad. Karena yang namanya tukang sihir mereka cari untung, ya, nyari dunia mereka, ya, nyari bayaran. Kalau nggak dibayar nggak bakalan mau, ya, nggak bakalan mau Pak, ya, nggak bakalan mau mereka. Maka dia akan dipesan oleh siapa? Tadi wa min syarri hasidin idza hasad. Dia akan dipesan oleh mereka orang-orang yang punya kedengkian di dalam dirinya. Pak, tolong kerjain nih si Anu. Nah, kan gitu Pak. Cair dah. Ya, kan gitu. Dibayar. Maka sekali lagi, sihir ini akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ya. Manfaatnya ada memang, tapi sekali lagi madorotnya jauh lebih besar dibandingkan dengan, karena ayat yang kemarinnya disebutkan apa?
ketika Harut dan Marut itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerjemahkan ilmu ya yang sudah dibekukan oleh Nabi Sulaiman itu kan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami datang kemari adalah fitnah sebagai ujian. Fala takfur, maka jangan dengan ilmu yang ini yang akan dipelajari ini kalian menjadi manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kenyataannya mereka akhirnya keluar dari apa? Dari jalur yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiganya waqatlun nafsi, tuh bunuh diri. Kafir makanya. Kalau ada orang yang bunuh diri boleh untuk tidak disolatkan. Kenapa? Karena dia sudah kafir. Ya, boleh Pak. Ya, ada seorang Muslim misalkan karena dia punya masalah besar gantung diri atau dia lompat mati. Nggak usah disolatin, nggak apa-apa, langsung kuburin aja, karena dia sudah kafir, ya, udah kafir. Kemudian, ya, wa aklur riba, tuh memakan riba, wa aklu malal yatim, kemudian memakan harta anak yatim. Watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, halal Pak dibunuh. Ya, jadi tentara kita aja begitu Pak, kalau lagi perang, kalau nggak ada komando dari apa pimpinannya, dia udah kabur, tembak Pak, ceger begitu, boleh, halal. Ya, halal. Kayaknya nggak boleh. Termasuk ya itu tadi orang pengkhianat. Makanya Nabi Muhammad SAW ingat peristiwa perang Uhud. Kan Nabi sudah ultimatum. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, yang di bukit jangan apa? Apa yang terjadi? Mereka turun, ya, mereka turun. Makanya Nabi marah. Bagaimana kalian ini akan dimuliakan Allah? Bagaimana kalian ini akan selamat kalau nabinya saja tidak diikuti? Tuh begitu, marah Nabi. Ya. Maka orang yang mereka lari dari apa? Medan perang. Jadi amal kebaikannya, jadi kalaupun dia mati, matinya bukan mati syahid lagi walaupun di medan perang. Matinya kafir. Karena dia tidak ikut apa? Aturan. Komando. Kan begitu. Kemudian yang ketujuhnya apa? Wa qadful muhsanat. Menuduh wanita yang baik-baik ya sebagai wanita penzina. Nggak boleh tuh. Ya. Karena ini pernah terjadi ya ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difitnah bahwa beliau telah berzina. Ya. Padahal kan enggak. Makanya ada dalam hadis ini. Qadful muhsanat al-mu'minat. Menuduh wanita yang baik-baik sebagai wanita penzina. Jadi sekali lagi, ternyata para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir adalah perbuatan
yang bisa membatalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Bahkan para ulama sepakat mereka yang mempelajarinya dosa. Tuh, ya. Bahkan dihukuminya adalah haram, ya. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Jundab marfu'an, disebutkan oleh Jundab, hadisnya hadis marfu, haddus sahir darbuhu bisaib. Tuh. Hukuman baris orang penyihir adalah dengan pedang. Artinya adalah mereka hukumannya adalah dengan cara dipancung. Penyihir itu. Makanya dulu tahun berapa tuh, ya? Kalau nggak salah zaman Orde Baru itu, ketika rame apa tuh, santet itu ya Pak ya. Nah, kan banyak tuh yang di apa, dukun-dukun dibantai semua, habis. Karena berdasarkan hadis ini tadi, ya, hukumannya adalah ya haddus sahir darbuhu bisaib. Hukumannya adalah pedang. Sama ketika itu tadi cerita siapa? Sesi Jenar itu. Ya. Kalau di dalam filmnya kan terakhir dia apa? Penggal. Ya. Sebetulnya itu bukan tidak berlandasan, tapi ada dasarnya dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Jundab. Riwayatnya adalah dari Imam Tirmidzi yang kemudian disahihkan, ya. Kemudian waqala Abu Hanifah faqalu yuqtalus sahir. Rawa dzalika an Ibnu Umar wa Utsman wa Ibnu Umar wa Hafsah wa Jundab ibni Abdullah wa Jundab ibni Ka'ab, ya, wa Qais ibni Sa'ad wa Umar ibni Abdul Aziz wa lam yaro asy-Syafi'i al-qatla alaihi bimujarradi sihr illa in amila fi sihrihi ma yablughul kufur. Ini nanti kaitannya dengan bab yang kemarin yang saya sudah sampaikan tentang bayanu syai'in min anwa'is sihr. Ya. Karena kan makna sihir itu kemarin apa? Sihir itu adalah mengelabui, gitulah Pak, ya. Bagaimana dengan sulap? Ya Pak ya. Bagaimana? Makanya ada macamnya. Ada yang tidak kemudian sebagai kategori sihir, yang tidak terkategorikan kepada perbuatan kekufuran. Karena kalau itu biasanya adalah hanya mempermainkan pandangan kita, konsentrasi kita buyar, akhirnya kita luput. Nah itu tadi. Jadi keahlian, permainan, kecepatan apa Pak? Tangan, kan gitu. Dan itu mah sudah disediakan alat-alatnya biasanya. Nah, itu bukan sihir begitu, ya. Jangan dikebukin yang begitu Bapak, ya. Sama kan judulnya, maknanya adalah itu juga sihir, cuma hanya apa? Itu mengelabui apa doang? Mata. Kalau ini adalah dibuat orang itu bagaimana menjadi gelisah, mereka tidak bisa tidur, kemudian menjadi sakit, ya kan gitu, merugikan orang lain. Nah ini, gitu. Ini yang tidak dibolehkan di dalam syariat agama Islam. Apalagi kalau kemudian melalui media-media yang tadi
jatuhnya adalah kepada kesyirikan. Karena sekali lagi sihir ini adalah juga merupakan bagian dari apa? Perbuatan asyirku billah, ya, bersekutu, ya. Karena sejarah dari awalnya adalah kan tadi ditunjukkan oleh iblis di mana Nabi Sulaiman menyimpan buku-buku hasil sitaan dari para penyihir itu. Jadi ilmu sihir itu dari dulu sudah ada. Kemarin saya sampaikan di minggu yang lalu. Cuma oleh Nabi Sulaiman disita semua. Ya, bukunya disita, kemudian orangnya, ilmunya dicabut. Biiznillah, atas izin Allah. Ya, sampai semuanya dipekerjakan, ya, iblis, jin, semua kerja, ya, kan gitu Pak di dalam sejarah, nggak ada Pak, semuanya kerja. Makanya ada juga yang nanya, Pak, boleh nggak miara jin? Boleh, silakan kalau bisa. Ada yang mau miara, ada? Cuma jangan kita yang tunduk kepada siapa? Kepada jin. Tapi jinnya yang harus tunduk kepada kita. Jin minta rokok, kasih. Nih, iya dibudakin namanya itu mah. Harusnya kayak Nabi Sulaiman, boleh. Cuma semuanya tunduk. Ayo, gitu Pak. Semua. Ya, baru mereka itu berpaling ketika kan nggak ketahuan Nabi Sulaiman meninggalnya, benar nggak Pak? Lagi ngawasin. Begitu tongkatnya dimakan rayap, baru apa? Kan patah, baru tuh. Ya. Berarti kan awet tuh Pak. Berapa hari kira-kira? Wallahu alam, nggak tahu. Ya. Ngawasin. Nggak ada, semuanya kerja. Baru setelah ketahuan bahwa Nabi Sulaiman sudah nggak ada, iblis punya kesempatan lagi untuk menyesatkan manusia. Cuma dia nggak bisa. Ya, karena apa? Sudah digaris tempatnya. Maka bisa, tapi melalui manusia, disuruh manusia, ayo gali. Ternyata betul, ya di dalam galian itu di lubangnya di bawah ada buku-buku tuh, buku-buku panduan pelajaran ilmu sihir. Cuma nggak ada yang bisa menerjemahkannya, ya. Bagaimana nih? Nggak ada yang bisa, Pak. Karena tadi udah dicabut semua, apanya? Kan sekarang juga ada tuh orang yang bisa cabut, ya, kesaktiannya, cabut gitu, comot gitu Pak. Ya, dia jadi biasa lagi, ya. Makanya untuk menerjemahkan itu diutuslah dua malaikat. Siapa? Haruta wa Marut. Diutuslah Harut dan Marut. Jadi kembali lagi hukumannya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan adalah yuktalu bisaib, penggal, ya. Kalau Imam Asy-Syafi'i, ya, sama sebetulnya dia boleh dibunuh juga illa, gitu, ya. Jika kecuali kalau gitu, dia betul-betul sihirnya adalah menggunakan yang terkategorikan kepada kesyirikan. Tapi kalau yang kayak tadi saya sebut Pak, kayak sulap-sulap gitu, enggak itu mah, ya. Hanya mengelabui pandangan saja. Tuh, ya, tuh, ya. Ahlian, kecepatan apa? Jangan. Ya, itu mah biasa itu mah. Tapi kalau yang sekarang misalkan kayak bisa ngilangin apa Pak?
menara mindahin apa. Itu kan nggak, secara logika nggak mungkin, Pak. Kalau dia tidak bersekutu dengan apa? Ya, bil jibti wat taghut. Ya. Kemudian wah segala macam ya yang sering ada itu. Ya. Master segala macam. Nah, ya. Ini juga hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Kan sekarang juga ada banyak yang begitu. Cuma sekali lagi hati-hati. Karena kalau imannya tidak kuat, nah itu berbahaya. Ya. Lemah imannya, yang ada adalah justru nanti dia yang akan dikuasai oleh siapa? Tadi oleh jinnya. Nanti harus setor, kan gitu Pak. Harusnya kan dia yang setor. Ini enggak, apa Pak? Kalau enggak, wah awas, taruhnya nyawanya tak cabut, kan gitu Pak. Masa mau. Ya. Seperti apa Pak? Misalkan, ayo siapa yang mau hidupnya jadi orang kaya? Wow, mau. No, gampang, pokoknya langsung jadi orang kaya. Cuma syaratnya, tuh ada syarat Pak. Ya. Syaratnya apa? Tiap ngelangkah kentut, mau Pak? Ogah. Atau kaya, tapi syaratnya nggak boleh makan yang enak-enak. Ngapain punya duit nggak boleh makan? Namanya udah ada syarat begitu udah. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kan enggak apa-apa, kata Allah, bantashiru fil ardi. Tuh. Ya. Silahkan wahai manusia, bertebaranlah kalian di muka bumi, kan gitu. Wabtaghu min fadlillah, dan cari oleh kalian karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran, tapi ingat ketika kalian mencari karunia Allah harus selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menang, bahagia. Tuh. Makanya kalau ke kantor, Allahnya bawa, jangan ditaruh di mana? Di rumah. Ya, Allah jangan ikut. Ya, ditaruh. Makanya ada banyak main. Makanya ada apa? Bawah meja, kan gitu Pak. Ya, taruh di sana, taruh. Nah, itu kan begitu Pak. Ya. Kalau ke pasar, Allahnya bawa, imannya dibawa. Iman jangan ikut-ikut. Kalau iman dibawa-bawa, kapan dapat untung gedenya? Kan gitu Pak. Maka ketika iman ditinggal, apa-apa yang terjadi? Timbangannya dikurangi, ya. Kan gitu. Kalau enggak, barangnya dioplos, tuh. Karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang apa? Yang banyak, yang besar. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Jangan mengurangi takaran dan timbangan. Ya. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan engkau kurangi takaran, timbangan. Ingat Pak, sekali lagi, ayat itu bukan hanya diturunkan oleh Allah khusus untuk pedagang, bukan. Tapi ayat itu untuk kita semua. Kenapa? Karena sesungguhnya disadari atau tidak, kita sedang berniaga. Kita sedang jualan. Kita ini sedang berdagang. Berdagang dengan siapa? Dengan siapa Pak? Kita dagang dengan siapa?
dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak hadir di tempat ini, sekarang di Masjid Agung nih, menjadi Serpong ini. Ini lagi jualan kita Pak. Dagang, jualan dengan siapa? Dengan Allah. Balasannya apa? Cinta ridho Allah. Yang paling gedenya adalah apa? Rahmat Allah, surganya Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Melakukannya harus dengan ikhlas. Kan gitu Pak. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuh Allah membeli. Tuh Allah yang beli Pak. Berarti kita jual, Allah yang apa? Beli. Allah yang beli. Dari siapa? Minal mu'minin, dari mereka hamba-hambanya yang beriman. Apa? Anfusahum, diri kita. Wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dibayarnya pakai apa Pak? Tuh surga. Pengen surga pengen? Pengen gak Pak? Beuh. Ya. Mati dulu lah. Syaratnya mati dulu. Bi anna lahumul jannah, Allah sediakan surga tuh Pak. Itu tadi. Makanya kan di surah Al-Bayyinah disebutkan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Ya. Kan langkahnya Bapak yang jalan nih Pak, jalan kaki, yang naik kendaraan, dihitung tuh Pak. Setiap tetes bensinnya, kan gitu. Setiap putaran rodanya dihitung Pak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya. Nggak ada yang sia-sia. Kalau dipakainya untuk kebaikan. Ya. Sama kan? Bahkan kalau kebaikannya balasannya apa Pak? Dilipat gandakan oleh Allah. Yudha'af lahumul hasanat, dilipat gandakan oleh Allah bayarannya. Ya, tapi kalau kemaksiatan sesuai dengan tuh, ya. Kan gitu. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tuh. Barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, maka Allah akan bayar dengan 10 kali lipat. Tuh. Tapi sebaliknya, wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha, tidak akan dibayar oleh Allah kecuali dengan hal yang serupa. Tuh. Ya. Jadi Bapak dari rumah misalkan pakai kendaraan habis berapa tetes bensin ke sini, diganti Pak oleh Allah. Bentar. Ya. Tapi bukan dengan berupa bensin kan, Bapak mah pengennya yang cash aja. Ya, gitu. Gantian dari Allah kan bisa macam-macam Pak, ingat. Dulu saya pernah menyampaikan, balasan dari Allah itu Pak bisa berupa 3. Ya, 3 hal. Pertama, kontan dibayarnya. Itu, ya. Kontan. Bapak masukin uang infak, misalkan masuk ke masjid 5.000. Pulang ke rumah ada yang nganterin amplop, isinya jadi 50.000. Tuh Pak, kontan. Ya.
Kontan, Pak. Banyakan ustadz, Pak, yang kontan mah. Ya, kontan. Ya. Enggak nyinggung, enggak ini mah. Ya, benar, Pak, kontan. Ya. Tuh. Ada lagi yang kedua adalah apa? Yukaffir anhu sayyiati. Balasan kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Enak nggak, Pak? Enak. Dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya balasan dari Allah apa? Imma ayyudakhira. Jadi deposito. Nggak ada jeleknya, Pak. Bisa kontan, bisa apa? Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa. Yang ketiganya deposito. Pada saat nanti Bapak dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian melalui tahapan penimbangan amal, ditimbang. Kan gitu dia di surah Al-Qari'ah. Fa amman saqulat mawa, surat apa itu? Jomplang. Bapak kurang, gitu, Pak. Ya. Lalu kemudian dihadirkan oleh Allah. Mungkin kalau bahasa kita apa sekarang? Don't worry. Jangan takut. Nih, kamu punya tabungan deposit. Tuh, ditolong, akhirnya selamat. Masuk kemana, Pak? Tuh. Maka jangan pernah anggap enteng, anggap kecil amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang kecil. Jangan lupa. Ya. Nemu sampah di jalanan gitu, Pak, jangan ditambahin. Oh, sini ya tempat buang sampah, buang ya. Ya, Pak. Ini aqua, biasanya kalau pengajian kan suka dikasih aqua, apa ya, terutama aqua gelas. Ya, keleng deui aqua gelas. Jangan ditinggalin bekas minumnya, biarin ada pengurus masjid ini, ada marbot. Pahalanya habis sama marbot semua. Bawa pulang, kantongin. Jangan mentang-mentang di masjid ada marbot yang suruh kerja. Lah Bapak kapan dapat pahalanya? Ambil, taruh. Ntar kalau itu keluar ada tong sampah, buang di tong. Gitu, jangan ngandelin marbot mulu, ya. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nggak kerasa, memang nikmat, Pak, luar biasa ngaji itu. Ya, enak, ya nggak, Pak? Ya, iya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.